Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak-bapak dan juga pemirsa dimanapun saudara berada, alhamdulillah kembali Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita di tempat ini dan melalui sarana TV dakwah ini. Semoga perjumpaan kita membawa keberkahan bagi kita dan membawa keberkahan dalam hidup kita. Tidak lupa salawat serta salam untuk kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, dan juga sahabat-sahabatnya yang dengan setia meneruskan perjuangan Rasulullah SAW sepeninggal beliau. Bapak-bapak sekalian, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala menciptakan kita ke dunia ini, melahirkan kita ke dunia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala membekali kita dengan berbagai karakter, berbagai sifat-sifat dasar, dan sifat-sifat dasar tersebut senantiasa berada di dalam diri kita, senantiasa kita ekspresikan, kita wujudkan dalam praktek nyata, dan subhanallah, watak-watak dasar tersebut, karakter dasar tersebut ternyata terbukti efektif dan banyak mendatangkan kebaikan, menjadi pintu-pintu pembuka kebaikan bagi kita semua. Di antara karakter yang patut disyukuri dan terus dikembangkan dan ditingkatkan, dan itu salah satu karakter bangsa kita yang disadari atau tidak akhir-akhir ini telah mulai luntur, yaitu karakter al-haya, sifat pemalu, sifat yang ini dahulu konon dijadikan sebagai pembeda, ciri khas bangsa timur atau masyarakat timur yang sering disebut, atau Asia Tenggara dan sekitarnya. Dahulu negeri kita, masyarakat kita dikenal sebagai masyarakat yang pemalu, santun, dan lain sebagainya. Namun dengan adanya perubahan-perubahan mass media, berbagai macam tayangan, sajian-sajian, hiburan-hiburan yang akhir-akhir ini ternyata terbukti sangat kuat pengaruhnya untuk menghancurkan karakter dasar, melunturkan karakter yang ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga rasa malu telah terkikis, rasa sopan santun yang selama ini menjadi budaya bangsa kita, negeri kita, kini telah tinggal kenangan semata. Karenanya pada kesempatan sore yang berbahagia ini, saya mengajak bapak-bapak sekalian dan juga pemirsa dimanapun Anda berada untuk kembali memupuk subur karakter pribadi kita masing-masing, dan ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemukan salah seorang pemuda dari kalangan Ansar yang ia memberi wejangan, memberikan petuah, memberikan saran dan nasihat kepada adik kandungnya. Ia memberi nasihat, intinya adalah agar adiknya tidak malu. La tastahi, janganlah engkau malu. Ia mencela adiknya gara-gara adiknya memiliki sifat pemalu. Maka Rasulullah SAW memberikan arahan, memberikan teguran kepada pemuda tersebut dan mengatakan, innal haya la ya'ti illa bi khairin. Ketahuilah sesungguhnya rasa malu tidaklah akan mendatangkan kecuali dengan kebaikan. Tidaklah rasa malu itu menghasilkan sesuatu kecuali sesuatu itu adalah sesuatu yang terpuji, sesuatu yang patut disyukuri. Rasa malu tidak akan menjadikan adikmu
melakukan sesuatu yang engkau sesali. Rasa malu yang ada pada saudaramu tidak akan menjadikan mukamu tercoreng. Rasa malu tidak akan menjadikan engkau menyesal di kemudian hari. Karenanya, bahkan sebaliknya, rasa malu menjadikan kamu mengucapkan rasa syukur, alhamdulillah, adikku dijaga dari berbagai macam hal yang buruk berkat ia memiliki rasa malu. Karena Rasulullah SAW tatkala menyaksikan sahabat ini menegur sahabatnya yang memberikan wejangan yang tidak pada tempatnya, itu melarang saudaranya untuk malu. Maka Rasulullah SAW menjelaskan sesungguhnya rasa malu ini adalah karunia yang patut dijaga, patut dilanggengkan dan patut dikembangkan, bukannya malah dikikis habis, bukannya malah diperangi. Mungkin untuk menjawab rasa penasaran, mungkin Bapak bertanya, pemirsa bertanya, apa untungnya memiliki rasa malu? Jadi Rasulullah SAW mengatakan, innal haya la ya'ti illa bi khair. Sungguhnya rasa malu tidaklah menghasilkan kecuali sesuatu yang terpuji, sesuatu yang baik. Bukankah selama ini kita melihat, menyaksikan bahwa banyak saudara kita, keluarga kita yang terhalang dari keberhasilan, terhalang dari hal-hal yang baik karena rasa malu. Ketahuilah, sejatinya ada dua hal yang serupa namun tidak sama, rasa malu dan penakut. Sama-sama tidak melakukan, namun satunya terpuji dan yang satunya tercela. Rasa penakut ialah, nanti kalau saya berbuat nanti saya dicela, kalau saya menutupi nanti saya dicemooh, kalau saya menutup aurat nanti dibilang, komentari macam-macam oleh tetangga, tidak enak, malu dan seterusnya. Subhanallah, ini bukan malu, ini adalah jiwa penakut. Malu sejatinya, malu seperti kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala tatkala beliau menjelaskan makna hadis innal haya la ya'ti bi khair, beliau mengatakan sesungguhnya yang dimaksud malu, dan inilah sifat yang terpuji, ialah sifat karakter yang menjadikan Anda terhalang, menghentikan diri dari perbuatan yang tercela, perbuatan yang akan mencoreng nama baik Anda dan menjadikan Anda terdorong untuk bersifat, berperilaku, bertutur kata yang terpuji. Inilah sejatinya rasa malu. Sehingga sejatinya rasa malu tidaklah menjadikan saudara Anda atau putra Anda, putri Anda, atau bahkan Anda sendiri terhalang dari kebaikan. Bahkan sebaliknya, rasa malu menjadi motivasi bagi kita untuk berbuat yang baik dan meninggalkan yang buruk. Karenanya berikut saya akan sebutkan sekitar 6 faedah besar yang dapat kita petik dengan kita menumbuh suburkan rasa malu pada diri kita sendiri, pada keluarga dan pada putra-putri kita. Poin pertama, dan ini poin yang terbesar yang dapat kita petik bila kita memiliki karakter yang istimewa, yaitu karakter malu, pemalu. Rasulullah SAW pernah bersabda, innal haya'a minal iman. Sesungguhnya rasa malu itu adalah bagian dari iman. Wal imanu fil jannah. Rawahu Tirmidzi. Dan iman itu tempatnya di mana? Di surga. Adakah dari Bapak di sini yang hadir atau pemirsa yang tidak mendambakan untuk bisa menghuni surga? Adakah dari kita yang malu untuk bisa mendapatkan kunci surga? Adakah dari kita yang tidak ingin bila sifat malu ini mengantarkannya kepada pintu surga? Tentu surga adalah cita-cita kita semua. Dengan jelas pada hadis ini Rasulullah SAW mengatakan, innal haya'a minal iman. Sesungguhnya haya, rasa malu adalah bagian dari iman. Dan iman itu tempatnya tiada lain kecuali surga. Maka berbahagialah orang yang telah Allah berikan karakter, orang yang mampu berbuat malu, menahan dirinya dari berbagai hal karena rasa malu, dan ia melakukan banyak hal karena rasa malu pula. Ini manfaat yang pertama, ini manfaat yang sangat besar, yang sangat istimewa, yang sepantasnya kita perjuangkan, yaitu mendapatkan jaminan masuk surga. Innal haya'a minal iman wal imanu fil jannah. Sungguhnya rasa malu itu adalah bagian dari iman, dan iman itu tempatnya di surga. Ini
keuntungan yang sangat besar. Keuntungan yang kedua yang dapat kita petik bila kita memiliki rasa malu, berhasil mempertahankan karakter negeri kita, yaitu karakter pemalu. Rasulullah SAW dalam hadis lain menyebutkan, innallaha yuhibbul hayyal afifal muta'affif. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang yang hayy, yang pemalu, al-afif, yang menahan dirinya dari meminta-minta, al-muta'affif, dan orang yang terus-menerus berjuang untuk tidak merendahkan martabatnya dengan menengadahkan tangan kepada orang lain. Orang yang seperti ini, walaupun ia butuh, walaupun ia sedang kesusahan, ia tidak sampai hati untuk menengadahkan tangannya kepada orang lain, meminta. Orang yang seperti ini memiliki rasa malu, yang menjaga kehormatan dirinya, sehingga walaupun ia butuh, namun ia tidak sampai meminta-minta kepada orang lain, apalagi sampai meminta dengan memaksa diri, memaksakan, mendesak dan membujuk rayu. Ia tidak, meminta saja dia tidak mau. Kenapa? Karena rasa malu yang ada pada dirinya. Orang yang seperti ini akan mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala berupa apa? Al-mahabbah, rasa cinta. Innallaha yuhibb, Allah akan cintai orang ini. Nah, tentu kita semua bangga, kita semua menginginkan bila kita hidup di dunia ini dengan bekal cinta Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah Subhanahu wa taala telah cinta kepada kita, bila Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita salah satu hambanya yang ia cintai, maka simaklah apa pengakuan Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah berikan kepada saudara. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, wa idza ahbabtuh, bila aku telah mencintai seorang hamba, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru biha wa yadahu allati yabtishu biha wa rijalahu allati yamshi biha. Bila aku telah mencintai seorang hamba, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u biha, maka aku akan memberikan taufik, aku akan menjaga telinganya, yang dengan telinganya ini ia mendengar. Wa basarahu allati yubsiru biha, dan aku akan jaga pandangannya sehingga dia tidak memandang kecuali yang baik, kecuali yang Allah ridai. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku akan jaga tangannya sehingga ia tidak menggenggam, ia tidak menuliskan, ia tidak melakukan dengan tangannya kecuali yang Allah ridai. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku pun akan jaga kedua kakinya sehingga ia tidak akan melangkahkannya kecuali kepada tempat yang baik pula. Subhanallah, betul-betul pelindungan yang sempurna. Semua indera kita Allah akan jaga, semua indera kita akan Allah bimbing untuk bisa melangkah, bisa menggenggam, bisa mengucapkan, bisa mendengar, bisa memandang yang baik semuanya. Namun subhanallah, kita semua menyadari bahwa betapa beratnya dalam kehidupan sehari-hari bagi kita ini untuk menjaga mata, menjaga telinga, menjaga tangan dan kaki kita. Sering sekali kita memandang, sering sekali kita mendengar, sering kali kita menggenggam, membuka, mengambil sesuatu yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Mengapa semuanya itu terjadi? Karena itu adalah bukti Allah tidak memberikan penjagaan kepada kita. Allah tidak menjaga kita. Allah belum cinta kepada kita. Nah, untuk mewujudkan cinta Allah Subhanahu wa taala pada kita, salah satunya adalah dengan menumbuh suburkan rasa malu. Innallaha hayyun. Sesungguhnya Allah itu memiliki sifat rasa pemalu pula. Sehingga wajar bila Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang pemalu. Innallaha yuhibbul hayyal afif al muta'affif. Sesungguhnya Allah itu cinta kepada orang yang pemalu dan al-afif, yang terus-menerus berusaha menjaga harga dirinya, al-muta'affif, dan yang terus-menerus berjuang walaupun berat, walaupun ia butuh, namun ia tidak tega bila harus merendahkan martabat dirinya, menjual, menggadaikan harga dirinya dengan apa? Dengan sejumlah hartanya, perlu dengan meminta-minta. Subhanallah, pahala yang tidak kalah besar cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah telah mencintai Anda, maka tidak ada yang perlu Anda khawatirkan. Rezeki Allah akan berikan, kemudahan Allah akan bukakan, surga Allah akan berikan, taufik hidayahnya semua Allah akan
berikan. Dan bila Allah telah mencintai Anda, Allah akan menjadi pembela Anda, sehingga tidak akan ada orang yang memusuhi Anda, tidak akan ada orang yang kuasa mencelakakan Anda. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi kekasihku, barang siapa yang memusuhi waliku, orang yang telah aku pilih sebagai wali, sebagai pembelaku, sebagai orang yang aku cintai, maka aku telah kumandangkan peperangan dengan dia. Telah aku kobarkan permusuhan dengan orang ini, sehingga tidak akan ada yang kuasa mencelakakan kita, tidak ada yang kuasa menghalang-halangi rahmat Allah Subhanahu wa taala dari kita. Subhanallah, nikmat yang luar biasa yang dapat kita petik dengan rasa malu. Karenanya marilah kita pupuk, kita tumbuh suburkan rasa malu.